Sobat konstruksi, kita masuk sesi kedua dalam acara Q&A bersama Pak G. Kanadasen. Baik Pak Kana, berikutnya adalah salah satu kunci untuk mencapai tujuan dari pekerjaan itu sendiri adalah komunikasi, Pak ya. Ini sangat penting karena saat ini dunia ini berkembang dan sudah zaman digital yang bekerja dalam satu area proyek bukan hanya orang dari lokal saja, bahkan multi negara, multi country begitu ya. Maksud saya baik komunikasi di tingkat atas gitu, tingkat manajer ke atas maupun ke supervisor ke bawah karena Bapak sebagai area manager mempunyai 4-5 supervisor begitu. Bagaimana Bapak mengatur komunikasi ini untuk mencapai goals itu, Pak? Ini pertanyaan tentang ini mungkin lebih ke arah teknis, bagaimana cara kita untuk arrangement pekerjaan yang ada di lapangan supaya quality, safety dan contraction tercapai. Saya coba explain-nya mulai dari pertama adalah kita harus tahu kan target dan schedule yang kita pegang dari awal, itu kita harus tahu dan kita harus breakdown. Mungkin saya sebagai area manager akan breakdown itu, saya akan lihat target yang akan kita capai untuk item ini akan kita lakukan dalam waktu berapa lama, itu pertama. Kedua, target yang sudah kita breakdown itu harus kita sampaikan, sosialisasikan kepada tim. Kalau di lapangan kita lakukan toolbox meeting tiap pagi, kalau di kantor kita akan lakukan yang namanya short meeting, ya, atau contraction meeting dengan tim. Kita panggil di level supervisor, equal to equal, supervisor kita panggil, kita jelaskan kepada supervisornya apa yang harus beliau lakukan untuk target. Misalnya seminggu kita punya mungkin weekly schedule atau 3 week ahead schedule, yaitu kita sampaikan secara detail kepada supervisor dan mungkin superintendent yang ada. Setelah itu kita pantau bersama-sama dengan mereka ke lapangan. Di dalam toolbox meeting itu harus disampaikan, komunikasikan kepada bawahan. Iya, dan komunikasi itu harus jelas, 2 arah. Jangan sampai itu hanya 1 arah. Dan harus ada respon dari dua yang disampaikan. Artinya tim yang ada di sana. Artinya begini Pak, kami selalu menyampaikan begini kepada tim. Lebih baik Bapak bertanya sekarang daripada Bapak kerjakan nanti di lapangan. Itu tidak benar. Kalau Bapak tidak mengerti, tanyakan sekarang di toolbox meeting ini supaya kita jelaskan dari area manager yang sudah disampaikan kepada supervisor. Supervisor sosialisasikan di lapangan di dalam toolbox meeting, terangkan sejelas-jelasnya dari mulai bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara menggunakan toolsnya, bagaimana hasil yang harus dicapai dan waktu yang harus dicapai. Karena kita bekerja Pak harus punya target. Betul. Target. Kita harus komunikasikan, koordinasikan ke tim supaya mereka jelas. Karena Pak yang sering terjadi adalah sesuatu yang jelas yang kita sampaikan itu aja bisa ada penyimpangan. Ada diskrepansi apalagi tanpa ada target jarang gitu ya. Benar, dan itu peran sebagai area manager selalu menentukan masalah komunikasi. Komunikasi itu Pak. Baik Pak Kanan, tadi di opening saya katakan bahwa masalah quality, safety dan productivity atau construction itu sendiri ada, kalau saya lambangkan seperti ini, segitiga emas gitu Pak ya. Mungkin di atas emas Pak, segitiga berlian Pak. Karena segitiga diamond ini sebegitu penting. Bagaimana Bapak menjelaskan kepada kolega-kolega kita bahwasannya 3 hal ini adalah sama-sama pentingnya? Gimana Pak? Ini lebih ke ini Pak ya, manajemen ya. Jadi artinya begini, sebenarnya di dalam hal ini kita harus menjunjung tinggi dulu arti daripada productivity. Karena productivity ini sangat menentukan di dalam penentuan hasil Pak. Jadi dalam hal ini harus ada kesinergisan dari safety, contraction dan quality. Di mana di dalam pekerjaan yang dibawa oleh contraction, pihak contraction harus melihat juga productivity yang dihasilkan daily
weekly ataupun monthly. Ya. Karena dari productivity ini akan kita melihat apakah ada suatu appointment kepada personal dan hasil kerjanya, bagaimana dia mengerjakan itu supaya dia bisa bekerja dengan baik di lapangan secara safety ataupun quality yang ada yang sudah disampaikan. Kesinergisan ini sangat penting Pak ya untuk mencapai value productivity itu. Karena Pak, productivity ini kita anggap sebagai polisi Pak ya, polisi untuk menjaga supaya di dalam pencapaian suatu target kita menghindari big loss ya, suatu kehilangan yang besar atau kerugian yang besar. Kenapa? Contohnya Pak di dalam mungkin perekrutan jumlah manpower yang kita perlukan dengan hasil kerja yang kita hasilkan. Nah itu harus sangat penting. Kenapa? Karena di dalam hal ini ada dua. Ya, kalau manpower yang kita gunakan sesuai dengan pekerjaan yang kita tentukan, itu saya rasa mungkin kualitinya akan mencapai dan produktivitinya juga akan mencapai. Dan tidak boleh ada shortcut ya? Iya, benar Pak. Itu tidak boleh ada itu. Jadi sinergisitas ini harus sangat penting dan disepakati di awal. Sehingga tidak ada keraguan bahwasannya jelas target yang mau kita capai bersama. Gitu. Dan satu lagi Pak, kenapa ini penting? Karena di dalam suatu grafik yang kita tahu, di dalam suatu grafik ya hubungan berbanding lurus antara safety dan quality. Kalau itu semakin tinggi value-nya, contraction-nya juga akan mencapai target yang lebih baik. Itu yang paling penting sebenarnya Pak. Jadi kalau kita gambarkan dia seperti segitiga emas tadi Pak, di dalam grafik XY ya. Jadi di mana safety, quality mencapai nilai yang tinggi, Y mengarah ke kanan, mungkin yang X mengarah ke atas, contraction-nya akan mengarah ke atas juga. Akan naik, merangkak ke atas. Untuk mencapai yang kita kenal dengan kata-kata progress. Karena progress kita di construction ini adalah sudah ditentukan endingnya di bulan sekian, nggak boleh lewat. Iya, itu yang harus kita jaga bersama. Pak, berikutnya Pak Kanan. Sebagai area manager, ada 5 hal kita kenal di ilmu manajemen pada saat kita kuliah dulu. Atau ada 5M gitu ya. Ada manpower, mesin, method of work, material sama money gitu ya. Money. Nah, money oke lah. Money urusannya di luar itu. Tapi yang 4 ini Pak, material, method of work, mesin sama manpower. Kita itu terbatas sumber resources kita itu terbatas. Tapi bagaimanapun keterbatasan ini harus diatasi oleh seorang area manager Pak. Saya yakin mungkin di sini, mungkin di luar sana Bapak sudah mengalami ke beberapa negara gitu. Terakhir di negara mana? Saya di Saudi Pak. Saudi Arabia ya. Berapa lama waktu itu? Udah berjalan mungkin sampai 5 tahun. 5 tahun. Otomatis situ kan ada keterbatasan Pak ya. Tetapi kita harus berproduksi gitu loh. Bagaimana Bapak mengatur 4M ini Pak? Jadi ini memang satu fenomena juga di dalam satu proyek yang harus kita ketahui. Kalau kita mau menghasilkan profit yang baik, di mana kita harus mengetahui kita harus merekrut yang manpower itu di bawah dari budget yang sudah diberikan daripada perusahaan. Ada split ya? Iya, harus ada Pak, harus ada space dan split itu tidak boleh kita melebihi. Paling tidak average, jangan sampai melebihi, itu salah satunya Pak. Jadi budget yang sudah ditentukan, ya secara kontrak, manpower loading yang sudah ditetapkan, itu harus kita ikuti. Kalau lebih baiknya di bawah itu, jadi tidak melebihi daripada itu. Kenapa? Karena manpower yang bisa kita maintain dengan jumlah mungkin yang minimal, dengan waktu kerja yang singkat, artinya normal time saja, itu akan menghasilkan profit yang baik Pak. Di dalam satu manpower, karena endingnya di sini total man hours ya. Dan itu diusahakan di bawah. Maintenance di bawah daripada maksimum average. Maksimum gitu ya. Ke atas merah. Itu udah merah Pak. Jangan sampai terjadi. Itu harus benar-benar di maintenance Pak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bekerja
sesuai dengan planning yang sudah diberikan dan sudah digariskan daripada schedule yang sudah ditentukan. Daripada schedule induk. Iya, schedule induk, master plan schedule. Ya, master plan schedule. Ya, itu harus benar-benar kita pelajari benar Pak. Kita breakdown benar. Jadi kita mengetahui item per item. Jadi semua yang kita kerjakan adalah semua yang masuk di dalam kontrak. Itu penting sekali. Jangan kita bekerja di luar daripada itu. Karena itu juga berhubungan dengan yang tadi pertanyaan itu. Kita bisa memaintain segalanya kalau kita mengetahui apa yang harus kita kerjakan di depan. Jangan kita tertutup matanya. Kita harus buka, kita lihat, kita bedah. Ya, schedule itu, master plan schedule itu kita bedah. Jadi kita tahu berapa man hours yang kita butuhkan di dalam work breakdown sistemnya dan work procedure-nya. Mungkin lebih baik lagi untuk next-nya sebagai improvement, kita harus punya yang namanya WBS dan WP, Pak. Jadi kita tahu masing-masing departemen itu sudah tahu apa arahannya. Itu juga membantu untuk mereduce manpower, karena dia akan tahu dengan manpower sekian saya akan untung, dengan manpower sekian saya akan rugi. Apapun yang terjadi, itu beban ada di area manager harus dicapai. Iya, itu harus dicapai, Pak. Iya, itu suatu tantangan, challenge buat kita. Dan itu pernah saya lakukan, di proyek yang sebelumnya. Jadi itu Pak kurang lebihnya. Menyangkut masalah mesin dan material, tentunya ini adalah kita perlu dukungan dari perusahaan perusahaan mendukung kita hal-hal seperti ini. Method of work otomatis internal perusahaan organisasi mensupport dari segi dokumen bagaimana melakukan itu. Harus saling sinergis Pak itu ya. Dan yang satu lagi yang paling penting Pak, di dalam satu kesuksesan proyek itu ada 3 elemen penting. Ini 3 pilar. Suatu proyek dikatakan sukses apabila shareholder itu akan satisfaction. Shareholder puas. Puas. Kedua adalah client atau owner satisfaction. Bisa repeat order. Repeat order. Ada to be continue. Dan yang ketiga adalah employee. Artinya karyawan juga harus satisfaction. Nah, ini adalah 3 rangkaian yang sangat penting kalau kita mau mengatakan suatu proyek itu sukses. Jadi ini harus dijaga. Mungkin kita di area manajer ini bagian Pak daripada manajemen. Jadi mungkin Pak Firdaus, kita dari yang lain tim harus benar-benar tahu, yakin, pastikan bahwasanya yang sudah kita sampaikan tadi, bahwasanya 3 elemen penting: safety, contraction, dan quality. Dan yang kedua adalah shareholder, owner atau client, dan yang employee itu merupakan bagian yang penting juga yang harus kita jaga. Bagaimana sinergisitas ini supaya proyek ini bisa dikatakan sukses. Pak. Ini sangat penting. Pak. Baik Pak Kanat, saya pikir itu perbincangan kita. Terima kasih banyak Bapak sudah mampir ke channel Sobat Konstruksi. Waktu untuk Bapak beberapa detik untuk memberikan pesan kepada sahabat, kepada Sobat Konstruksi melalui channel ini. Kira-kira apa Pak? Pesan yang bisa saya sampaikan terutama adalah kita harus selalu semangat di dalam bekerja. Kita harus selalu mengutamakan yang benar di dalam suatu pekerjaan, jangan yang biasa karena biasa itu belum tentu benar. Tapi yang benar itu yang kita biasakan. Jadi selalu lakukan itu di dalam pekerjaan. Dan yang terakhir adalah jangan lupa Pak, kita punya SQ, kita punya IQ, kita harus punya SQ. Jadi spiritual. Dari artinya selalu lakukan. Artinya kita berterima kasih kepada Yang Berkuasa sebelum kita memulai pekerjaan apapun, baik di kantor maupun di lapangan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Sobat Konstruksi. Semoga channel ini semakin berkembang. Ini adalah improvement buat kita semua, dan saya harap ini menjadi bagian yang terbaik untuk proyek kita untuk hari ini, besok, dan sampai seterusnya. Terima kasih. Sobat Konstruksi, itulah perbincangan kita dengan Pak Kanat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama beliau di forum singkat di channel Sobat Konstruksi ini bisa kita ambil manfaatnya untuk pedoman kerja kita ke depan. Saya pikir itu Pak Kanat. Terima kasih banyak Jadi salam Sobat Konstruksi. Salam Sobat Konstruksi. Good.